Kita akan membahas lebih lanjut terkait unsur pelecehan pada kasus Putri Chandrawati ini dengan Komisioner Komnas Perempuan Teresia Iswarini. Selamat malam, Bu Rini. Ya, selamat malam Mbak Zila. Bu Rini, ini kenapa ada perbedaan yang signifikan antara penyelidikan polisi dengan yang ditemukan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan terkait kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Ibu Putri Chandrawati? Sebenarnya itu terkait dengan tanggal ya, Mbak Zila ya. Hmm. Jadi yang dihentikan adalah yang tanggal 8, lalu kemudian kami menemukan ada peristiwa di tanggal 7 sebenarnya Hmm. gitu. Nah, tapi mungkin ini boleh dilihat dalam spektrum yang lebih besar ya, terkait dengan betapa situasi Ibu Putri ini Hmm. sebenarnya sangat berada dalam ruang di mana dia diatur ya, diatur sedemikian rupa. Dan kalau kita pinjem bahasa atau istilah yang digunakan oleh Pak Mahfud terkait dengan hierarkis ya, Hmm. bahwa semua itu ada dalam kepangkatan. Nah, Hmm. psikohierarkis itu juga ada dalam hubungan suami dan istri ya. Jadi ada arahan-arahan dari suami, Hmm. ada relasi kuasa yang tidak imbang, ada kepatuhan, ada kepatuhan ini banyak ya, mulai Hmm. dari mematuhi kata-kata sampai dengan mematuhi skenario. Jadi kelihatan sebenarnya posisinya Ibu Putri adalah di bawah kendali Hmm. dari suaminya, yaitu FS gitu. Dan dalam situasi ini kan sebenarnya kita harus meletakkan juga bahwa apa yang sesungguhnya terjadi pada tanggal 7 Juli di Magelang Hmm. penting untuk dilihat sebagai sesuatu yang perlu dilihat sebagai upaya untuk mengungkapkan kebenaran atas diri Ibu Putri Hmm. sebagai pelapor KS ya, Hmm. kekerasan seksual kepada Komnas Perempuan. Jadi soal psikohierarkis ini Hmm. tidak bisa dilepaskan dari patriarkisme yang dihidupi oleh Polri, baik sebagai institusi maupun individu ya, Mbak Zila ya. Hmm. Jadi kita mau melihat nih bagaimana institusi Polri juga kalau dalam penanganan kasus KS misalnya itu juga punya banyak problem ya. Hmm. Misalnya pada konteks bagaimana penyidik itu berhadapan dengan para pelapor KS atau korban KS dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai sebenarnya atau justru menimbulkan reviktimisasi ya terhadap korban. Itu banyak sekali kasus yang kami catat sebenarnya. Hmm. Dan pada akhirnya kami juga mencatat ada kasus-kasus yang di restoratif justice ya, kasus KS. Padahal ini seharusnya tidak terjadi untuk kekerasan seksual itu. Hmm. Jadi tentu kita perlu melakukan perubahan, perbaikan terhadap institusi Polri dalam melihat isu KS, penanganannya, termasuk juga melihat Hmm. individu-individu ketika mereka menempatkan isu-isu terkait dengan KS ini sebagai isu yang penting atau Hmm. tidak, karena ini perspektif ya, Hmm. perspektif ini yang penting untuk dicermati. Hmm. Lalu kemudian rape culture, Hmm. melihat rape culture itu adalah melihat atau menganggap kekerasan seksual sebagai sesuatu yang biasa gitu. Nah, ini yang perlu kita ubah dari institusi Polri ini, dan semoga perbaikan-perbaikan ke depan dalam hal penanganan KS ini terus terjadi ya. Termasuk juga memperkuat UPPA sebenarnya, Unit Pengaduan Perempuan dan Anak, Hmm. karena mereka kalau dalam psikohierarkis juga ada ya, Hmm. konteks psikohierarkis ini juga mempengaruhi UPPA gitu loh. Jumlah dari poluan yang ada di dalam UPPA juga Hmm. sangat sedikit, tidak banyak yang mau terlibat Hmm. karena memang jumlah poluannya sedikit, tapi juga polisi laki-laki juga tidak terlalu memahami atau tidak mau memahami isu-isu terkait dengan kekerasan seksual karena cara pandangnya masih cara pandang yang maskulin gitu. Jadi Baik. ini kalau kita Hmm. dilihat lebih jauh spektrumnya, mungkin ini akan lebih mengarah pada perbaikan sebagai sebuah institusi ya. Baik. Lalu pada saat pemeriksaan, Bu Rini, apakah Ibu melihat bahwa adanya tekanan begitu pada saat Putri diperiksa atau diwawancara dengan Komnas Perempuan? Um,
tekanan itu terkait dengan bagaimana dia menghayati kekerasan seksual yang dia alami ya. Jadi ketakutan, rasa malu, tabu, menyalahkan diri sendiri itu membuat memperlihatkan sebenarnya dia ada dalam situasi tertekan, dalam situasi traumatis. Itu sebabnya kalau kita berhadapan dengan para perempuan yang mengalami KS dan mengalami situasi-situasi penuh tekanan ini, kita sebaiknya menyediakan layanan pemulihan untuk membantu dia menjadi lebih kuat gitu dan lebih mampu untuk memberikan keterangan. Kalau dalam konteks hukum positif kan sebenarnya yang diharapkan konsistensi ya. Tapi pada konteks di mana orang mengalami trauma, mengalami tekanan psikologis, kita tidak bisa berharap bahwa dia akan menjadi konsisten. Justru inkonsistensi yang akan muncul gitu. Jadi ini yang penting untuk dipahami betul oleh para penyidik-penyidik kita, dan menurut saya pembelajaran dari kasus Ibu Putri ini adalah mendorong lebih baik lagi penanganan pemulihan dalam hal penanganan di tingkat penyidikan dan juga penyelidikan gitu. Dan menurut saya pada titik tertentu sudah ada ya upaya-upaya itu. Tapi ini lebih baik dikembangkan lebih jauh sehingga semua perempuan, para korban ataupun pelapor KS juga mendapatkan hal yang sama, layanan pemulihan di tingkat pertama. Berarti tekanan ini ya Bu yang membuat Ibu Putri tidak bisa menyampaikan apa yang dialaminya secara jelas dan secara bebas begitu? Betul, karena kan semua orang ketika dia berada dalam situasi yang tidak konsen ya, tidak atas persetujuan dia, tidak atas pengetahuan dia, kesadaran dia, maka ini akan membuat situasinya menjadi lebih sulit gitu. Karena semua orang diharapkan untuk memberikan dengan konsen. Nah, konsen ini ada persyaratannya, yaitu dia bebas dari tekanan, dia bebas untuk mengatakan apa yang dialaminya tanpa ada blaming, tanpa ada penyalahan ya. Kerap kita justru kita menyalahkan korban. Misalnya dengan mengatakan kamu sih pakai bajunya seperti itu, kamu jalan sendirian, kamu mengundang gitu. Ini problem-problem korban yang tidak secara empati dimiliki ya oleh penegak hukum kita gitu. Ini saya juga baru sekarang ada di Kepri, Kepulauan Riau, saya mendapatkan satu kasus, ada cerita tentang bagaimana penanganan pencabulan anak perempuan ini tidak diproses dengan baik, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan. Jadi si anak ini bahkan dalam konteks peradilan pun di persidangan masih tetap mengalami reviktimisasi gitu. Baik. Padahal, dan ini juga diamini oleh jaksa ya, artinya jaksa tidak menghentikan proses yang mereviktimisasi korban itu. Baik, Bu Rini, mohon maaf kita akan tahan dulu Bu Rini karena kita akan jeda, kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama Breaking News.